Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda sehat selalu walaupun kita dihadapi dalam pandemi COVID-19. Ingat, jaga selalu kesehatan dan semangat dalam belajar. Nah, saat ini Ibu akan memberikan materi mengenai menulis surat lamaran pekerjaan. Materi pokoknya isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang kedua, menentukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, pengertian kita masuk langsung. Ingat ya, topik ini adalah untuk kelas 12 MIPA 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lanjutkan. A. Pengertian surat lamaran pekerjaan, yaitu surat yang berisikan permohonan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, baik di instansi pemerintahan maupun di instansi atau lembaga atau perusahaan, ya, perusahaan swasta misalnya. Nah, ciri-ciri surat lamaran pekerjaan yaitu pertama, berisikan permohonan. Yang kedua, harus menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku. Yang ketiga, harus sistematis. Maksudnya sistematis ini adalah dia harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Berarti dia harus memiliki kop surat, ada lampiran, ada hal, ada nomor. Yang terakhir, dia harus berisikan kesan yang baik kepada instansi. Maksudnya kita sebagai memberikan surat lamaran pekerjaan itu harus memberikan kesan yang baik. Bagaimana caranya? Yaitu kita berisikan identitas diri, baru keahlian kita. Selain itu juga apa yang bisa kita berikan kepada perusahaan itu harus tercantum dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, selanjutnya yaitu adalah mengenai jenis surat lamaran pekerjaan. C. Jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan itu ada dua. Yang pertama disebut dengan surat lamaran terpisah, di mana riwayat hidup pelamar, riwayat hidup si pelamar hanya sebagai lampiran. Yang kedua, surat lamaran gabungan, di mana riwayat hidup pelamar bergabung dengan surat lamaran pekerjaan. Contohnya lihat di buku paket halaman 6. Ini adalah jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan seperti Ibu katakan tadi, di mana riwayat hidupnya itu adalah digabungkan dengan surat lamaran pekerjaannya. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidupnya atau disebut dengan lampiran. Kamu lihat contoh halaman 6, yaitu Balikpapan 20 November 2015. Yang terhormat bla 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 sampai seterusnya. Di situ ini semua adalah identitas dari pelamar, tapi bukan riwayat hidupnya. Riwayat hidupnya itu adalah lampiran seperti ini. Sebagai bahan pertimbangan berikut ini saya lampirkan. Nah,
Pertama, fotokopi jasa, yang kedua daftar riwayat hidup, dan yang ketiga surat keterangan catatan kriminal. Dia hanya lampiran. Biasanya lampiran itu Ananda, misalnya ini adalah surat lamaran pekerjaan, di belakangnya dengan lampiran itu kertas yang lain. Nah, ya. Supaya Ananda semua tahu, kesan kita membuat surat lamaran pekerjaan itu adalah pertama harus rapi, baik dalam tulisan. Setelah itu jaga kebersihan, tidak boleh menggunakan stipo atau penghapus pada saat kita membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi tidak ada yang namanya kesalahan. Kita lanjut. Contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal ya. Besar harapan saya agar lamaran ini dapat Bapak pertimbangkan untuk diterima. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Kalimat tersebut merupakan bagian A. Pembuka surat, B. Pengantar surat, C. Isi surat, D. Pengembangan surat, ulangi ya, ini adalah contoh soal. Besar harapan saya agar lamaran ini dapat Bapak pertimbangkan untuk diterima. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Kalimat tersebut merupakan bagian A. Pembuka surat, B. Pengantar surat, C. Isi surat, D. Pengembangan surat, E. Penutup. Jadi jawabannya adalah E, yaitu penutup. Nah, dari contoh ini dapat kita simpulkan bagian dari surat. Bagian-bagian surat. Surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat ini berisikan lampiran, nomor, dan hal. Ya, ingat kepala surat ini bukan kop surat ya, bukan kop surat, tapi bagiannya ini. Sebelum disebut dengan salam pembuka. Biasanya kalau salam pembuka dia harus menggunakan bahasa baku, seperti hormat atau yang terhormat. Selanjutnya isi. Yang terakhir adalah penutup surat. Perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan.
di halaman 3. Sini ada Jakarta 4 November 2018. Yang terhormat pimpinan personalia PT Jaya Sentosa di Jakarta. Yang terhormat pimpinan personalia PT Jaya Sentosa di Jakarta itu adalah disebut dengan alamat surat. Halamannya yaitu halaman 3, ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Firdaus, tempat tanggal lahir Jakarta 29 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan S1 akuntansi. Semua itu adalah identitas dari pelamar, si pelamar. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai. Itu adalah pengembangan isi surat. Selanjutnya juga ada pengembangan isi surat. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu bersama ini saya lampirkan. Berarti jenis dari surat lamar pekerjaan ini adalah surat lamaran terpisah. Kenapa? Karena daftar riwayat hidup juga ijazah merupakan lampiran dari surat lamaran pekerjaan. Jadi Ananda, pertanyaannya, menurut kamu apakah surat lamaran pekerjaan ini sudah tepat? Ya. Jika sudah tepat, mana hal dan perihalnya? Seharusnya harus ada hal, perihal, dan nomornya. Ya, itu dia surat lamaran pekerjaannya. Selanjutnya kamu lihat di halaman 8. Situ ada Jayapura 1 Maret 2015, teruntuk sahabatku Arumi di Jakarta. Nah, kalau misalnya teruntuk sahabatku, berarti itu bukan surat lamaran pekerjaan, tapi surat pribadi. Supaya Anda tahu semua bahwa jenis surat itu ada 3. Yang pertama adalah surat resmi, yang kedua surat pribadi, yang ketiga adalah surat niaga. Yang kita bahas sekarang adalah surat resmi, jenisnya surat lamaran pekerjaan. Tapi seperti contoh halaman 8 bahwa surat itu adalah bukan surat resmi tapi surat pribadi. Apa perbedaannya Bu antara surat pribadi dengan surat lamaran pekerjaan? Kalau surat pribadi boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Yang penting kamu dengan orang yang berkomunikasi dengan kamu tuh saling mengerti. Boleh menggunakan bahasa daerah. Kalau kamu bahasa orang Melayu boleh menggunakan bahasa Melayu. Kalau orang Jawa boleh kayak sampur natur suhun, boleh menggunakan itu. Atau sama teman kamu, peluk dan cium boleh seperti itu kalau kamu menggunakan surat pribadi. Tapi kalau surat lamaran pekerjaan tidak boleh, dia harus menggunakan bahasa baku, ya. Jadi lihat halaman 8 itu adalah jenis dari surat pribadi. Selanjutnya lihat halaman 10. Dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu kalau bahasa dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baku dan sopan, ya. Lihat halaman 11. Halaman 11 di situ adalah jenis surat lamaran pekerjaan. Halnya lamaran pekerjaan juga ada di situ namanya yang terhormat HRD manajer PT Moga Laksana Maju. Itu adalah alamat surat. Salam pembuka juga ada yang namanya isi dan juga ada pengembangan dari isi. Tugas kamu sekarang, kamu kerjakan halaman 8, latihan 1, 2, dan 3 di halaman 8 dan halaman 12 yaitu mengenai tulislah hasil analisis terhadap unsur-unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan dengan format sebagai berikut. Ini dia ya. Kamu kerjakan di rumah dan kamu share ke classroom. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.